Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa yang berbahagia. Kali ini saya bertemu dengan seorang guru penggerak dan juga guru yang mempelajari buku-buku sekolahnya manusia. Sangat menarik karena baru kali ini saya bertemu, padahal selama ini saya mencari-cari guru yang memiliki visi dan juga spirit seperti itu. Assalamualaikum Pak Niam. Waalaikumsalam Pak Asep. Pak Niam, saya senang bertemu dengan Bapak. Sama nih, senang juga nih Bapak. Ini passion saya di pendidikan itu nggak bisa hilang dari dulu. Walaupun saya di jurnalis, tetap di awal-awal saya mengadakan seminar pendidikan, mengundang Pak Munif, kemudian mengundang tokoh-tokoh pendidikan yang lain. Bahkan saya sering ke sekolah-sekolah kan. Karena passionnya nggak hilang gitu kan. Nah, ini yang menjadi pertanyaan dalam benak saya ini adalah tentang tujuan pendidikan, Pak. Oke. Betul. Tujuan pendidikan itu sebetulnya untuk siapa sih? Untuk guru, untuk negara, untuk pemerintah, atau untuk siswa, Pak? Oke. Kalau dilihat seharusnya memang tujuan pendidikan ya untuk semuanya ya. Betul. Siapapun ya guru, ya ekosistem, ya orang tua. Betul. Tapi namanya kalau sudah lembaga pendidikan seharusnya ya kita mendirikan sekolah. Betul. Apapun ya harus berpihak pada anak nih. Betul. Fokusnya pada muridnya dulu nih, fokusnya pada Betul. anak. Betul. Tapi karena tadi harus semuanya tujuannya sama ya guru ya orang tua seharusnya juga sama-sama mendapatkan kesempatan belajar di ekosistem namanya sekolah ini nih ya. Tetapi ketika guru dan orang tua itu belajar, tujuannya kan mendukung supaya anak berkembang kan, Pak? Sepakat. Ya. Fokusnya seharusnya Betul. itu bukan membesarkan nama lembaga, tidak Betul. hanya selesai pada cari pelatihan yang selesai hanya untuk guru selesai, untuk ini pelatihan untuk orang tua selesai untuk orang tua, tapi yang tidak berdampak pada murid atau anak-anaknya. Apalagi pelatihan hanya untuk menaikkan pangkat. Itu itu tidak salah sih. Ya sebenarnya nggak salah. Seyogyanya sebenarnya ya ketika ada pelatihan untuk kenaikan pangkat itu kayak bonusnya aja nih. Ya, betul. Ya, karena saya masih ingat nih, kayak dulu ada ustadz yang mengatakan ya sesuatu itu tergantung dari niatnya. Sama ketika murid-murid kita ketika mau belajar ujian, ini mau sekolah nih, tujuan ketika belajar apa sih untuk ujian? Coba deh tanya setelah ujian, suruh mengajarkan lagi bisa nggak? Rata-rata nggak, karena tadi mindset kita niatnya udah ke itu. Sama juga dengan guru nih, ketika mau saya mau belajar nih, ada pelatihan nih, tapi mindsetnya niatnya hanya untuk sertifikat ya sama aja, akhirnya nggak berdampak kepada murid. Betul. Jadi efeknya itu tergantung niat ya. Niatnya juga. Niatnya apa itu yang jadi masalah. Kadang selesai hanya dapat piagam, secara kompetensi pun nggak diperoleh ya. Ya itu jadi masalah. Kompetensi yang minimal dapat sertifikat nggak ada masalah deh kayak gitu. Tapi kompetensi gurunya juga akhirnya meningkat, yang akhirnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi murid-muridnya juga. Harapannya itu seharusnya. Berarti niat guru sangat berpengaruh dong terhadap kualitas pendidikan. Ya, menurut saya sangat pengaruh banget. Betul. Itu yang jadi problem sih. Betul. Dan saya yakin di semua agama apapun niat itu jadi penting. Betul. Itu. Nah, meluruskan niat berarti penting. Guru-guru ya. Iya. Dan kadang nggak ada meluruskan niat itu ya. Meluruskan niat jadi guru, sebenarnya jadi guru untuk apa sih? Ya. Karena ada beberapa ya udah ini kayaknya cari kerja sulit nih. Ya udah jadi guru aja deh. Iya, gampang ya. Walaupun saya sebenarnya dulu takut jadi guru. Takut jadi guru? Ya, saya sebenarnya takut jadi guru karena mungkin pengalaman flashback masa kecil dulu ya. Menurut saya berdiri di depan banyak orang itu menakutkan. Pernah punya pengalaman buruk? Iya, kayaknya kayak trauma ingat-ingat karena saya punya kelemahan itu tadi ya, nggak pede, pemalu dulu, sangat semacam itu. Usia berapa, Pak? Dulu waktu di MI di sini juga. Oh iya. Jadi alumni sini, Pak? Iya, saya alumni sini juga di MI Keraji 1. Waktu itu ya, saya kayaknya nggak tahu sih ya faktor apa sebabnya, tapi saya kurang tahu persis yang menyebabkan saya minder, saya nggak percaya diri, akhirnya punya titik saya takut jadi guru. Tahu ya, mungkin kalau zaman-zaman dulu kan guru ya hafalannya ditekanin bahwa penggaris yang siap-siap kayak gini dan kayaknya hukum gitu ya. Itu kayak menakutkan gitu menurut akhirnya saya kayak udah takut nih kalau berdiri di depan. Dan guru salah satu orang yang berprofesi
ya harus berdiri di depan banyak orang. Betul. Walaupun akhirnya nggak tahu nih jadi guru juga. Itu Pak Niam merasakan bahwa Pak Niam ini nggak cocok jadi guru karena saat itu mungkin ada beberapa hal yang jadi indikator. Makanya saya nggak cocok jadi guru karena skill-skill tertentu nggak diperoleh ya. Iya. Itu sampai berapa lama itu Pak Niam? Saya mulai menyadari ketika kuliah. Oh, sangat lama ya? Sangat lama, dan saya justru anehnya saya bahkan saking takutnya ya menurut saya guru itu harus pede, harus pintar ngomong di depan umum, dan itu kompetensi saya nggak banget. Yang akhirnya nggak ambil jurusan pendidikan juga. Saya ingin bertanya lagi, takut apa dalam tanda petik ada benci itu jadi guru? Nggak benci. Enggak ya? Tapi takut ada khawatir yang tinggi. Bukan benci sih. Oh, bukan benci. Tapi nggak tahu ya kenapa mulai ketemu ketika kuliah, ketika di organisasi. Betul. Ya tadi mungkin ada fase saya yang sedikit terlambat nih, nggak tahu ya, kayak sampai kapan sih saya nggak berani bicara, nggak pede gitu ya? Ya nggak pede, pemalu kayak gitulah ketika kuliah di organisasi. Betul. Tadi siapa yang berani praktek ke depan kayak gitu? Nggak ada yang tadi ya pertanyaannya siapa yang berani maju praktek ke depan? Nggak ada. Saya tengok teman nggak ada. Saya coba gini. Ya. Ketunjuk praktek salah. Nambah itu saya masih ingat pakaiannya ini putih hitam kayak gitu ya. Itu saat itu sebenarnya sangat drop. Betul. Sangat drop. Untung ini yang membuat saya mulai sedikit berubah nih. Ada namanya Mbak Umnah. Mungkin itu nanti kakak tingkat di organisasi. Sampai sekarang saya ingat banget, mungkin Mbak Umnah nanti ketika nonton saya makasih banget. Ada kata-kata yang simpel ketika istirahat, dia bilang bagus, keren. Saya kan salah. Gitu. Saya kan salah. Tapi berani gitu ya. Tapi kan berani, seumpama itu di depan kamu kan diminta untuk nolong orang tuh. Seumpama itu orang sakit beneran, yang butuh pertolongan kamu. Kamu berusaha untuk menolong. Ada konsekuensi, bisa selamat, bisa meninggal. Tapi kamu sudah berusaha untuk nyelesain, berusaha untuk menolong nih. Lah, itu kita hargai. Lah, mulai saat itu, oke. Salah nggak apa-apa. Salah nggak apa-apa. Itu mulai merasakan bahwa salah itu nggak apa-apa. Nah, selama ini kayak salah itu kayak jadi beban. Takut ya? Takut mencoba karena takut salah. Takut salah, karena takut tadi. Takut mencoba. Dan siswa kebanyakan seperti itu mentalnya? Bisa jadi semacam itu. Bisa jadi, saya percaya bahwa setiap manusia itu pembelajar kok. Tapi kadang ekosistem pendidikan kita yang perlu kita benahi bareng-bareng nih. Betul. Bisa jadi kita terlalu menekan mereka, akhirnya kepercayaan dirinya turun. Lah, maka yuk bareng-bareng harus berbenah di situ sih. Kata simpel-simpel, dan saya ketika dikaitkan kata-katanya Pak Bahrudin, mengatakan gini sih, tugas guru orang tua tidak hanya bimbing nih. Ada satu yang kadang kita lupain, bombong. Support ya? Iya, support maksudnya mendukung. Ya. Tapi memang waktu itu Pak Bahrudin bilang hati-hati dengan cara bombongnya. Itu juga harus dipelajari. Betul. Oh, maksudnya ya kalau saya pelajari sekarang, kita harus memberikan feedback nih. Ketika ada anak praktek apapun, dia udah mencoba salah, ya udah hargai prosesnya, berikan feedback apa yang perlu diperbaiki, biar dia kayak punya tantangan nih, bukan hambatan yang besar akhirnya. Saya diam. Tapi ini ada tantangan nih yang harus saya kejar lagi. Harapannya semacam itu. Pak Niam, kalau nih kita boleh mengevaluasi kan untuk perbaikan nggak masalah. Nggak apa-apa. Ini kan sistem pendidikan itu atau ekosistem pendidikan itu ada guru dan ada orang tua dan ada pihak lain, tapi guru dan orang tua itu yang paling dominan. Apalagi di pandemi ini. Betul. Selama ini bagaimana sih cara orang tua dan guru memperlakukan siswa sehingga siswa ini tidak muncul talenta dan potensi dan bakatnya secara maksimal? Yang menurut saya yang perlu sangat basic, yang perlu dipahami oleh guru sama orang tua adalah menerima apapun kondisi anak dulu. Baik. Meyakini bahwa kita sebagai orang yang lebih dewasa bisa menumbuhkan potensi dari anak, dari murid kita kayak gitu. Jangan sampai ketika ada anak yang nggak bisa kita udah klaim dulu, kita menjudge dulu bahwa dia nggak bisa. Ya akhirnya bagaimana dia bisa ketika mindset orang tua, mindset gurunya juga kayaknya dia memang udah kawan bayi. Kayak gitu udah kayaknya nggak bisa berkembang nih, ya udah pasrah. Misalnya nggak ya itu yang perlu kita hilangkan nih.
ya guru, setiap manusia punya potensi untuk bertumbuh. Ya. Kayak bapak nih, Ya. tadinya di pendidikan, Ya. sekarang di jurnalis, Ya. kayak gitu. Ya. Posisi selalu belajarnya. Betul. Pada dasarnya seharusnya pendidikan bagaimana menumbuhkan minat anak untuk terus belajar, Betul. apapun kondisinya, sesuai dengan passionnya seharusnya. Kalau gitu guru dan orang tua perlu dikasih bekal dong ya. Ya, nah tantangannya itu kita nggak bisa nih seharusnya kayak bekal orang tua pun seyogyanya kalau saya ya, menurut saya Ya. itu sekolah bisa mengintervensi bagaimana agar orang tua juga ikut belajar karena diakui apa enggak tingkat belajar orang tua di Indonesia termasuk rendah. Ya. Ya, kita tahulah tingkat literasinya seperti apa, numerasinya Betul. seperti apa. Betul. Ketika dibawa sampai orang tua nggak ada kesempatan untuk belajar jadi orang tua. Iya. Kapan kita belajar menjadi orang Iya. tua kan? Iya. Betul. Bagaimana sih pola pengasuhan yang sesuai zamannya? Betul. Di ajaran Islam sudah jelas ya, Betul. kita harus mengajar sesuai zamannya, Betul. sesuai kemampuannya. Iya. Nah, ketika orang tua harapannya terus belajar, orang tua sekarang juga ada beberapa basic dulu pendidikannya nggak terlalu tinggi. Iya. Bagaimana sih Iya. kita sebagai lembaga pendidikan bisa ikut mendukung orang tua? Berarti mengundang, memberikan edukasi pada mereka. Mengedukasi kepada Betul. mereka. Betul. Menurut saya bisa melalui cara Ya. melalui bikin kegiatan mungkin parenting, mungkin yang lain. Betul. Bisa juga pola sistem pendidikan yang kita terapkan juga akhirnya juga memantik orang tua akan berpikir kayak di sini seumpama nih kita Baik. menerima anak berkebutuhan khusus nih. Ya. Anak-anak spesial ini Karena kita di juga sini terima sekolah inklusi ya, karena Pak? di sini inklusi semua. Itu akhirnya juga orang tua ikut belajar bagaimana sih Menghadapi yang seperti itu. yang semacam itu. Betul. Itu sih bagaimana ternyata nilai-nilai education for all-nya juga akhirnya dapat. Nggak perlu takut nih menyongkalakan di inklusi dan lain-lain. Iya. Walaupun ketika menerapkan di awal ya kayak gitu sih. Betul. Kalau orang tua harus belajar, guru juga pasti dong ya. Iya, harus pasti itu. Iya. Karena bagaimanapun secara sistem ya, kalau pendidikannya tersistem ya guru yang dapat nih. Karena orang tua akan sangat bergelut bagaimana ke sikap, kepribadian orang tua akan banyak bergelut di situ nih. Betul. Bagaimana emosional, Iya, guru iya. punya kurikulum dari pemerintah dan bisa mengembangkan lagi itu ya harus juga nih, harus lebih terus Iya. belajarnya. Kalau kurikulum kecerdasan emosi ada, aku mencari sendiri dulu. Selama ini sebenarnya cari-cari sendiri dari beberapa literatur kayak gitu ya. Kebetulan kita juga kayak bekerja sama kolaborasi untuk pendidikan orang tua. Betul. Ada namanya kita dengan keluarga kita. Betul. Kita belajar akhirnya kayak hubungan reflektif. Ya. Tadi hubungan reflektif itu kita kayak mengenali diri nih. Sebenarnya sifat bawaan kita seperti apa sih? Oh, berarti kita ini ya, Refleksi. mencoba mempelajari diri sendiri, Iya. reflektif tadi. Daripada kadang jangan dulu deh kita mempelajari sifat kita, karakter kita ke orang lain sebelum kita nggak mengenali Mengenali diri sendiri. Ya. Bagaimana ketika ada emosi, ketika kita nggak nyaman nih, Ya, kan iya. emosi yang sering muncul apa ya? Seharusnya Ya. kita ketahui dulu nih. Oh, Betul. saya baru tahu ternyata saya itu dulu tipenya nggak enakan ya. Kenapa kadang sama anak kayak gini? Betul. Tidak semua. Akhirnya nggak tegas kesannya. Akhirnya nggak tegas, akhirnya kesannya memanjakan dan Betul. lain-lain. Apa sih yang harus saya lakukan? Betul. Nah, itu akhirnya kita merefleksikan apa sih yang harus saya lakukan. Nggak perlu tegas yang keras, Ya. tapi ada kesepakatan bisa dibangun. Banyak hal ya berarti ya. Iya. Pak Niam, saya Iya. geser dulu ke ini. Kan dulu Pak Munif pernah meluncurkan sekolah manusia, Oke. dan Bu Ella sekarang ini gencar dengan sekolah Merdeka Belajar. Iya. Apakah itu satu pintu masuk untuk mendukung orang tua dan guru belajar dan mendukung siswa untuk mencapai performa puncak? Iya. Menurut saya saya belajar dua-duanya kebetulan. Ya. Tahun 2010-2011 sampai 2016-an itu saya banyak belajar dengan Pak Munif Hatip. Betul. Tentang sekolahnya manusia, tentang kelasnya manusia, tentang orang tuanya manusia. Ya kayak buku-bukunya Pak Munif, beli semua deh kayak gitu. Kita pelajari. Itu kayak jadi pintu masuk saya untuk bertumbuh nih, mengenal pendidikan yang lebih
baik yang memanusiakan. Di tahun 2017 saya kenal Bu Ela dengan yang diusung Merdeka Belajar. Dan ternyata di situ nilai-nilainya sama nih, yang diperjuangkan Pak Munif sama Bu Ela itu beda sama. Istilah aja ya? Iya, hanya beda istilah. Perjuangannya sama. Untuk pendidikan yang lebih baik tanpa mempeta-petakan ini cerdas apa, semuanya punya potensi yang sama. Tugas guru adalah tadi menumbuhkan. Menurut saya sekolahnya manusia Merdeka Belajar masih cocok juga diterapkan di Indonesia. Apapun nanti sekolahan di itu mau pakai tagline apa silahkan, tapi nilai-nilai itu yang menurut saya perlu diperjuangkan. Betul. Nah, ini saya pernah mendengar begini, the best input atau the best process, apa sih bedanya? ya tadi kalau input kita nyeleksi. Berarti yang masih ya udah yang pinter-pinter aja biasanya dalam tanda kutip sekolahan favorit ya yang mau yang semacam itu. Fokusnya akhirnya harapannya mungkin gurunya ngajarnya enak, outputnya juga akhirnya bagus juga ya. Gitu. Akhirnya nama lembaganya bagus nih gitu. Karena udah bagus ya. Karena udah bagus ya. Lah harapannya ya enggak, harapannya kita bisa menerima apapun kondisi. Bisa jadi kita mau membatasi sesuai kemampuan nih, tapi keragaman ini juga jadi tempat belajar bagi murid. Proses pembelajaran ya? Iya. Bagi murid maupun bagi guru. Iya. Keragaman murid, ada murid yang dengan tingkat kecerdasan hambatannya yang tinggi, dengan hambatannya yang rendah, dengan punya hambatan yang beragam, mungkin secara fisik punya hambatan, secara intelektual punya hambatan. Mereka murid-murid juga akhirnya belajar menghargai. Coba kalau di semuanya sama nih muridnya. Pinter semua. Bagaimana murid-murid akan belajar toleransi? Oh iya. Bahkan mungkin tidak heran kalau atau tidak mustahil mereka itu merasa kompetisi dalam saya paling cinta. Saya tinggi nih, kayak gitu. Iya. Itu jadi problem juga sih. Makanya ada beberapa hal yang perlu kita perjuangkan adalah bisa menerima proses, fokus pada proses lah kayak gitu. Nggak perlu menonjolkan biar lembaga tadi ya. Pertanyaan yang pertama, fokusnya ke siapa sih? Ke murid atau ke guru atau siapa? Saya masih ingat nih ada sosok tokoh nih yang mengatakan, kok kamu menerapkan inklusi sih kayak gitu. Ada yang bertanya kayak gitu. Saya tahu bahwa itu bagus dan regulasi ini memang sudah ada. Harapannya memang menerapkan inklusi. Tapi kan itu bisa mengurangi nilai rata-rata ujian sekolah. Khawatir ya? Saya pertanyaan gini. Sekolahnya terdowngrade gitu ya? Karena ada sebagian anak ketika inklusi pasti nilainya nggak tinggi-tinggi amat ya gitu. Betul ya. Apalagi kalau punya hambatannya secara intelijensi ya. Betul. Saya jadi mikir kayak gitu. Benar. Ini sekolah itu didirikan hanya untuk membesarkan lembaga. Supaya rankingnya tinggi. Atau membesarkan murid-muridnya. Membangun siswa untuk mandiri. Betul. Itu yang jadi pertanyaan. Ini saya menganggap beliau itu tokoh loh. Saya sempat, tapi saya nggak berani mengucapkan saat itu nggak enak juga gitu ya. Tapi kok saat ini ya, mengapa fokusnya pada lembaga kayak gitu? Sangat egois menurut saya. Fokuslah pada murid, ke proses murid yang bagus. Saya percaya dengan proses yang bagus kita fokus membesarkan murid-murid kita. Tadi lembaga kita pasti akan bisa dilihat orang besar, otomatis ya. Itu jadi bonus ya gitu. Betul. Jadi sebetulnya mindset yang harus diubah itu siapapun berhak untuk masuk ke sekolah manapun dan batas waktunya adalah ketika kuota terpenuhi kan. Kuota terpenuhi. Ya udah kayak gitu. Itu jadi tantangan sih. Kayak kita menerapkan inklusi di sini setiap PPDB kan kita udah nih ya gitu ya. Udah selesai semua pendaftarannya. Itu yang kadang kita miris itu ketika ada beberapa anak berkebutuhan khusus itu nggak bisa kita terima karena kuotanya memang terbatas. Karena kita udah anak ABK-nya sudah sampai 32. Iya. Secara aturan kita udah kelebihan karena seharusnya 10% aja. 10% dari jumlah murid itu dari kelas 1 sampai kelas 6. Iya. Betul. Itu salah satu sampai kelas 6. Jumlah kita
kemarin tuh 296 Betul. sampai 32 udah 10% lebih. Iya. Udah melebihi, padahal seyogianya ya seharusnya 10% aja. Cuma kita bingung juga. Gitu. Setiap tahun pasti ada orang tua yang datang ke rumah, Pak, Ya. terima dong gitu. Betul. Dan lain-lain. Yuk, harapannya sih kita ingin ngajak sih teman-teman dari sekolah atau madrasah yang lain, yuk jadi inklusi, karena Iya. siapa lagi kalau nggak kita, orang-orang yang sudah belajar di Betul. pendidikan, orang-orang yang memang ngurusi pendidikan, Iya. kok nggak mau menerima mereka. Lah, harapannya setelah diterima ya jangan diterima aja selesai, Iya. tapi juga ada stimulus atau program-program, proses-proses Betul. yang kita Betul. harus lakukan juga. Baik, Pak Niam, menarik. Namun kita harus break sebentar. Oke. Pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Pak Niam. Ini masih pembuka, masih banyak yang akan kita diskusikan. Namun kita harus break sebentar setelah yang satu ini.